Ya, selamat siang Bapak Zabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak, berkaitan dengan audiensi yang ternyata menggelegar sampai ribuan orang dari honorer non ASN. Terkait hal itu Pak, bagaimana Pak yang sebetulnya terjadi Pak? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Yang perlu kita ketahui bahwa setelah pemerintah pusat mengambil kebijakan moratorium penerimaan CPNS, maka terhentilah waktu itu penerimaan CPNS sekitar 5-6 tahunan saat itulah. Saya lupa mulai tahunnya kapan. Kemudian yang kedua, pensiun kan nggak bisa dibendung, setiap tahun masih ada pensiun. Nah, akibatnya apa? Pemerintah daerah dimanapun kekurangan SDM. Kekurangan SDM ini karena pelayanan masyarakat oleh pemerintah tetap berjalan. Sementara kekurangan SDM. Maka untuk menutup kekurangan SDM ini dilakukan penerimaan tenaga-tenaga non ASN. Hanya saja sayangnya penerimaan tenaga non ASN tidak melalui mekanisme yang tepat, mekanisme yang benar gitu. Contoh misalkan mestinya mempertimbangkan ABK, ANJAP, analisis beban kerja, analisis jabatan. Analisis beban kerja misalkan suatu OPD pekerjaannya A, B, C, D, butuh SDM-nya sekian, realnya jumlahnya sekian, yang dibutuhkan ini, itu, dan lain-lain itu. Itu mestinya melalui mekanisme penerimaan tenaga yang sesuai aturan, dites apalah gitulah, kira-kira nanti supaya tidak jadi problem. Nah, ternyata selama ini kita tidak melakukan pendataan terhadap tenaga-tenaga non ASN. Baru kita sadari sekarang setelah muncul PP 49 soal manajemen P3K mendasari Undang-Undang 5 tahun 2014 soal ASN, bahwa pasal 99 mengatakan tahun 2023 besok itu sesuai perintah PP itu sudah tidak ada tenaga non ASN lagi. Semua harus diangkat menjadi P3K. Tapi pengangkatan P3K juga harus melalui proses, memenuhi syarat A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kemudian muncul surat di bulan Mei tahun 2022, surat Menpan yang di dalamnya juga mengatur soal penghapusan tenaga non ASN. Muncul surat lagi Menpan tanggal 22 Juli yang isinya pendataan non ASN. Muncul surat lagi tanggal 29 September dan terakhir tanggal 7 Oktober kemarin. Nah, di dalam surat itu soal pendataan, orang yang bisa didata, tenaga non ASN yang bisa didata itu diantaranya harus memenuhi syarat di angka 3 huruf A, B, C, dan E di sana. Salah satunya adalah teman-teman tenaga non ASN yang selama ini penggajiannya menggunakan mekanisme pembayaran atau honorer belanja pegawai. Rata-rata teman-teman tenaga non ASN ini dibayar pakai belanja barang dan jasa. Sehingga menurut ketentuan surat tersebut, yaitu surat 1511, surat 1917 dari Menpan ini berarti tidak memenuhi syarat. Nah, tetapi sekali lagi perlu saya tandaskan bahwa keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu pelayanan pemerintah daerah. Maka ke depan yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana cara mencari formula, mencari cara, karena posisinya betul-betul dibutuhkan, mencari cara agar keberadaan mereka ini itu dilindungi oleh pemerintah. Karena nyatanya memang dibutuhkan. Lah caranya apa terserah oleh pemerintah daerah nanti. Dan monggo pemerintah daerah berebut dengan pemerintah daerah yang lainnya. Kira-kira untuk melindungi keberadaan mereka, nasib masa depan mereka, karena tidak sesuai dengan ketentuan PP 49 terutama itu mau diapakan mereka. Oh ya Pak, berapa jumlahnya Pak? Total pendataan terakhir tadi, menurut data terakhir tadi itu sekitar 6.050. Nah, 6.050-an orang, ada yang di dinas kesehatan, di dinas pendidikan, dan tersebar di semua OPD. Kalau mau didata semua, data awal malah sudah data kasar itu sekitar 7.000-an orang. Kan jumlahnya luar biasa, itu fantastis ya. Nah, ini pemerintah daerah hari ini punya ASN jumlahnya 10.000. ASN itu PNS dan P3K, ada sekitar 10.000.
Ditambah tenaga non ASN ini ada sekitar 7.000-an lah, katakan 7.000. Berarti pemerintah daerah selama ini layanannya dijalankan oleh 17.000 orang. Terdiri dari ASN dan non ASN. Lah kalau misalkan pemerintah pusat betul-betul mau menghapus mereka yang non ASN nantinya, berarti pemerintah daerah yang selama ini dilayani oleh 17.000 nanti akan dilayani oleh 10.000 orang. Kira-kira bisa apa tidak layanan-layanan pemerintah yang selama ini diberikan oleh teman-teman non ASN kemudian nanti tidak ada lagi non ASN? Oh ya Pak, apakah ada yang salah barut Pak? Sampean bisa simpulkan sendirilah kira-kira persoalan ini akibat dari apa gitu, karena prosesnya tadi akibat dari proses yang tidak sesuai ketentuan ya, tidak mengindahkan ABK Anjab terutama, itu menjadi persoalan. Makanya sudah ini belajar dari pengalaman ini, ke depan harus mulai ditata lagi. Pemerintah daerah ini sebetulnya butuh tenaga ini berapa sih sesungguhnya? Yang sesuai kualifikasi ya, sesuai kualifikasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kemudian lakukan seleksi terhadap mereka. Nggak usah buka umum lagi, sudah nggak usah nerima ini lagi. Selesaikan dulu yang ada ini, supaya nanti persoalan pelan-pelan bisa kita selesaikan. Nyatanya mereka setiap bulan juga bisa terima honor kok. Artinya apa? APBD kita mampu sesungguhnya untuk membayar mereka dengan honor yang terjangkau. Kalau UMK saya kira tidak mungkin lah. Tetapi nyatanya mereka selama ini juga terima honor dari daerah. Istilahnya apalah, insentif atau apa. Lebih baik ke depan cari solusi terhadap keberadaan mereka dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah, dan jangan sampai nantinya membebani pemerintah daerah terkait dengan Perintah Undang-Undang 1 tahun 2022 soal kedudukan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang di dalamnya mengamanatkan maksimal belanja pegawai itu 30%, supaya 70% bisa untuk belanja publik. Ini juga harus dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Tinggal nanti pemerintah daerah cari formula untuk memastikan nasib mereka ke depan seperti apa. Dan ini butuh rembukan dengan pemerintah daerah yang lain yang ada di Indonesia, karena masalahnya hampir sama. Saya kira itu. Ya, Pak, terkait dengan dugaan ada titipan-titipan para tenaga honorer, Pak. Iya, karena tidak melalui mekanisme tes, mekanisme seleksi kan apa istilahnya kalau bukan titipan? Ya, kalau melalui tes seleksi berarti bukan titipan. Tidak melalui seleksi apa namanya kalau tidak titipan? Nah, Pak, ya, apakah titipan itu dimungkinkan menggunakan uang? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu lah. Nyong orang ngerti bahasanya sih urusan kayak gitulah. Ya, tapi mari misal yang kemarin dianggap kurang sesuai, mari kita perbaiki supaya ke depan lebih bisa sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aturan. Biar selamat. On the track. Ya, gitu on the track. Sesuai ketentuan. Harapan selaku wakil rakyat, Pak, kepada pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan audiensi tadi, Pak. Cari solusi segera terkait mereka sebelum pemerintah pusat mengambil kebijakan terkait dengan penghapusan mereka. Syukur pemerintah pusat tidak jadi. Ya, PP-nya nanti atau ada pengunduran waktu terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer. Pak, terakhir Pak, apakah akan repot pemerintah Kabupaten Malang dalam hal pelayanan kalau misalnya yang 6.000 atau 7.000 tenaga honorer non ASN tadi diberhentikan, Pak? Tadi sudah saya sampaikan, keberadaan mereka selama ini nyatanya dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kalau sampai mereka menurut ketentuan nanti dihapus, ya akan terjadi, bisa jadi stagnan. Pelayanan pemerintah itu akan nanti agak sedikit terganggu. Contoh di dunia pendidikan. Ada sekolah yang PNS-nya hanya 2-3 orang. Padahal di satu sekolah misalkan butuh 10, butuh 9. Maka di luar itu kan berarti non ASN. Ada kantor yang ruangannya itu butuh 20 orang. Nyatanya yang ASN hanya sekitar 10, berarti kan butuh non ASN di luar itu. Nah, kalau misalkan non ASN nanti terhapuskan, bagaimana perjalanan pelayanan di pemerintah daerah? Maka berarti tenaga non ASN honorer itu juga saat ini dibutuhkan dong, Mas? Sangat dibutuhkan.
Yang penting nanti ditata sesuai kualifikasi kebutuhan real pemerintah daerah. Ya. Saya kira itu ya. Ya, oke. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.